Hai, WSKT 4 hari ini berturut-turut diakumulasi cukup signifikan oleh big player dan hari Jumat kemarin candlenya membentuk pola inside bar pattern. Oke, sebelum kita lanjut membahas si WSKT ini, kita sekilas bahas tentang market hari Jumat dulu. Kita buka kompositnya. IHSG kemarin ditutup menguat 0,6% dari penutupan hari sebelumnya, tapi candlenya masih membuat uh, lower high lower low dan akumnya kembali merah, cuman merah kecil di hari Jumat kemarin ini hitungannya nggak signifikan jika dibandingkan dengan hijau 3 hari berturut-turut sebelumnya. Cuman ya mesti diwaspadai juga karena si IHSG ini sampai sekarang masih belum ditutup di atas area 5000, masih di bawah area 5000. Setelah kemarin hari Kamisnya itu tes area 5000, harga tertingginya sempat di 5014. Oke, ya mudah-mudahan sih masih bisa lanjut naik, paling nggak tutup gap lah ya, tutup gap 5040 5112 ini. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjut bahas si sahamnya. Sahamnya yang pertama kita urut aja, ada AALI. Oke, AALI kemarin ditutup membentuk pola inside bar pattern dan akumnya meskipun hari Jumat kemarin itu hijau kecil, tapi hitungannya dia sejak ini tanggal berapa? Sejak tanggal 15 bulan 5 pertengahan bulan Mei itu big playernya rajin akumulasi, bahkan sampai sekarang satu merah ini hitungannya nggak signifikan kalau dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Sejak tanggal 15 harga naik, akum masih nanjak, itu bagus, dan sekarang ada inside bar pattern berpeluang melanjutkan kenaikan kalau Senin besok berhasil naik ke atas 8000. Jadi strateginya adalah buy if break 8000, cut loss kalau turun ke bawah 7700, dan area resistennya, perkiraan area resistennya di area 9000-an, 9375, 9675. Itu ada space sekitar kurang lebih sih ya, kurang lebih sekitar 18%, masih lumayan. Mudah-mudahan mudah-mudahan lancar. Dan yang kedua ada Bank Rakyat. BBRI masih di range inside bar pattern. Kemarin hari Jumat sempat turun ke area low-nya di hari Jumat kemarin 2960 sih ya. Dan range inside bar pattern-nya itu di 2950 3290. Dan sampai sekarang big playernya, sampai hari Jumat kemarin big playernya masih tercatat melakukan dominan aksi akumulasi. Itu terhitung sejak tanggal 19 Mei. Rajin, harga naik, akum naik, itu bagus. Mudah-mudahan berhasil breakout inside bar pattern atau breakout 3290. Jadi strateginya untuk besok Senin adalah buy if break 3290, cut loss-nya cukup di bawah 3070 aja, dan area resistennya perkiraannya kita ambil area high waktu rebound sejak ya pertengahan Maret, hampir akhir Maret, itu di area 3670, dan itu ada ruang sekitar kira-kira kurang lebih ada ruang sekitar 10%-an, lebih dari 10%. Oke, dan kalau misalnya bagi yang sudah punya BBRI, ternyata kalau Senin ternyata nggak naik ke atas 3290 dan malah turun ke bawah 2950, boleh melakukan take profit. Jadi nggak melulu harus dibeli untuk besok hari Senin. Kalau misalnya berhasil naik ke atas 3290 ya nambah barang nggak apa-apa. Oke, kita next ke BTPS. BTPS masih di range inside bar pattern juga, di range inside bar pattern 2870 3240, dan seminggu ini big player tercatat rajin melakukan aksi akumulasi. Bahkan kalau misalnya dihitung sejak tanggal ini berapa, 30 bulan 4, 30 Juni, akhir Juni, Juni April, 30 April, akhir April, itu harga naik
diikuti aksi akumulasi dari big player bagus, dan ada peluang melanjutkan kenaikan kalau Senin berhasil breakout 3240. Jadi strateginya adalah buy if break 3240 dan cut lossnya cukup di bawah 3020 aja. Kemudian perkiraan area resisten terdekatnya di area 3500-an, 3510, 3560. Dan itu ada ruang sekitar 8%. Masih lumayan. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat, CTRA. CTRA hari Jumat kemarin candlenya membentuk outside bar pattern, dan seminggu ini big playernya dominan aksi akumulasi, rajin banget akumulasinya. Kemudian perkiraan area resistennya masih di 865-880, jadi masih ada peluang upside ke area 860-880-an jika berhasil breakout 760. Jadi strateginya untuk besok adalah besok Senin maksudnya, buy if break 760 dan cut lossnya di bawah 700 dulu aja, dan ada ruang sekitar 14% ke area resisten. Oke. Next ada Java. Nah, Java ini 3 hari berturut-turut big playernya akumulasi. Waktu hari Rabu itu akumulasinya gede banget, harganya juga naik lumayan banyak. Kemudian hari kemarin ini sebenarnya hari Jumatnya itu kami sempat kasih rekomendasi waktu hari untuk hari Jumat maksud saya, buy if break 1225. Kemudian ya harusnya sih sudah punya barang ya, tapi kalau misalnya yang belum punya barang mau beli, ini bisa Senin bisa dibeli dengan cut lossnya di bawah 1185 dulu aja. Kemudian area resistennya pertama ini ada area bekas gap yang kemungkinan masih bisa direspon jadi area resisten. Itu di area 1300-an, 1310, 1355, dan itu masih ada ruang sekitar 7%. Masih lumayan. Next, SMRA. SMRA ceritanya mirip dengan si CTRA. Dia ada outside bar pattern juga, dan 3 hari berturut-turut ini big playernya dominan aksi akumulasi cukup signifikan, gede. Meskipun histogramnya menurun, tapi ini gede di atas rata-rata 20 hari berturut-turut 3 hari belakangan. Dan kalau misalnya dihitung 1 minggu ini ya, merah ini misalnya, ini merah kecil banget, dianggapnya bisa dianggap nggak signifikan jika dibandingkan dengan 2 hijau ini aja. Dan kalau misalnya dihitung sejak tanggal 28 sampai sekarang ya masih dominan aksi akumulasi. Harga naik, ada akumulasi, ini bagus, dan candlenya membentuk outside bar pattern. Ada peluang melanjutkan kenaikan ke area resisten kira-kira di 800 kalau berhasil naik ke atas 645. Jadi strateginya buy if break 645, cut lossnya kalau turun ke bawah 600 aja. Terus ini ada ruang sekitar 20, lebih dari 20%, 22% ke area resisten, ke area perkiraan resisten di 800. Oke, next UNTR. Nah, traktor 1 minggu belakangan ini rajin big playernya melakukan aksi akumulasi, dan kemarin candlenya membentuk outside bar pattern. Dan kalau misalnya sudah ada yang punya barang juga, ini nggak apa-apa beli kalau besok Senin itu naik ke atas 17.675. Jadi strateginya adalah buy if break 17.675, cut loss kalau turun ke bawah 16.750, terus area resisten di kisaran 18.850, 19 ribuan, 19.175. Itu ada ruang sekitar 8%. Dan kalau misalnya turun ternyata nggak naik ke atas 17.675 dan malah turun ke bawah 16.750, bagi yang sudah punya barang, beli waktu rebound di harga-harga bawah sini, boleh take profit kalau Senin turun ke bawah 16.750.
Kita bahas saham selanjutnya, ada WG. WG candlenya juga membentuk outside bar pattern, dan 1 minggu ini big playernya dominan aksi akumulasi dengan 4 hari berturut-turut akum histogramnya hijau. Big playernya rajin akumulasi di 4 hari berturut-turut. Hanya hari Senin aja di minggu ini yang big playernya masih tercatat dominan aksi distribusi maksud saya. Harga rebound, harga naik, akum nanjak, ini bagus. Kemudian ada inside bar pattern yang berpeluang menjadi pola penerusan jika berhasil breakout 191. Jadi strateginya adalah buy if break 191, cut lossnya di bawah 180, kemudian perkiraan area resistennya di 210, 210, 222. Itu ada ruang sekitar 15%. Ya anggaplah 14,5. Masih lumayan. Kemudian mudah-mudahan sih besok breakout dan lancar ya. Oh ya, satu lagi, dan ini area penutupan tertingginya, harga penutupan tertingginya waktu rebound sejak pertengahan Maret ini itu di kisaran 202. Jadi mulai masuk area 200, di situ mulai dilihat-lihat kira-kira bisa hold atau take profit dulu enaknya, kira-kira kayak gitu. Dan next terakhir ada WSKT. Inside bar pattern juga candlenya hari Jumat kemarin. Kemudian 4 hari ini berturut-turut big playernya dominan aksi akumulasi juga gede-gede di atas average 20 hari, bagus. Terus akum lainnya juga udah nanjak, posisinya udah merah di atas hijau, hijau udah di atas biru. Ini bagus, harga naik, ada akumulasi. Kemudian ada inside bar pattern yang berpeluang menjadi pola penerusan jika berhasil naik ke atas 760 atau breakout inside bar patternnya. Jadi strateginya untuk besok hari Senin adalah buy if break 760. Cut lossnya kalau turun ke bawah 730 aja. Kemudian area resistennya perkiraan di area 945 970-an, dan itu ada space sekitar 24%, masih lumayan. Dan itu beberapa saham yang bisa kalian perhatikan untuk hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Kalian bisa pakai data akum seperti yang saya pakai di chart Ami Broker saya ini. Caranya gampang banget, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa pakai QT Chartbot. Caranya juga gampang, seperti yang ada di sebelah kiri Ami Broker saya ini. Caranya juga gampang banget. Tinggal cari aja username-nya @QTChartbot di Telegram Messenger kalian masing-masing. Kalau udah ketemu ya masuk. Kemudian di bawah sini ada tulisan start. Itu diklik. Setelah diklik langsung bisa ngobrol sama si QT Chartbot. Dan biar nggak bingung, ketik /help untuk pertama kalinya untuk cari tahu apa aja sih yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot, dan bisa kalian request di sana. Mulai dari request chart akum misalnya Ali. Nah, mulai dari request chart explore saham-saham yang diakumulasi cukup signifikan oleh big player. Kemudian sampai ke notifikasi explore. Nah, ini ada notifikasinya. Ini fitur yang sangat membantu terutama waktu market lagi jalan, waktu market lagi running, kita liatin running trade dan di backup sama si QT Chartbot. Oke. Oh iya, satu lagi, jangan lupa join ke room support kami di Akumulasi Bandar. Ini nama username-nya. Cari aja @akumulasi_bandar atau @QT_support. Dan di sana kalian bisa join free. Bisa nanya-nanya tentang akum, tentang QT Chartbot, tentang ya ngebahas saham, diskusi saham atau ngobrol yang lainnya boleh. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Happy weekend, stay safe, stay at home, dan bye-bye.